Pernah nggak sih, kamu ngerasa sesi olahraga kamu tuh kayak kurang nendang? Nah, kuncinya mungkin ada di 5 menit pertama yang sering kita sepelekan. Hari ini kita bakal bedah tuntas cetak biru pemanasan 5 menit yang dijamin bakal ngubah cara kamu memulai latihan. Yuk kita mulai! Coba deh bayangin ini, kita kan seringnya buru-buru langsung hajar latihan utama, nganggep pemanasan itu cuma formalitas. Tapi, gimana kalau 5 menit yang kita skip itu justru jadi kunci buat performa yang lebih mantap dan ngehindarin cedera? Apa sih ruginya kalau kita ngelewatin fondasi penting ini? Oke, ini dia solusinya. Kita bakal urai satu persatu. 11 latihan terstruktur, nggak perlu alat sama sekali, yang dirancang buat membangunkan tiap otot dan nyiapin badan kamu buat olahraga apapun. Dan ini bukan strategi ngasal loh, ini diambil langsung dari panduan seorang pakar kebugaran. Ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari kenapa 5 menit ini penting banget, terus kita masuk ke 3 fase utamanya. Gerakan dasar, alur dinamis, dan persiapan akhir. Nanti di ujung, kamu bakal dapat cetak biru lengkap yang bisa langsung diterapin. Oke, kita masuk ke peraturannya dulu. Sebelum kita bahas gerakannya satu persatu, penting banget buat ngerti aturannya. Simpel kok, cuma ada 2 parameter utama yang bikin rutinitas ini efektif banget. Jadi, kunci pertamanya itu simple. Rutinitas ini cuma terdiri dari 11 gerakan. Gak perlu ngapalin banyak-banyak, karena tiap gerakan itu dipilih secara khusus buat membangunkan dan nyiapin seluruh tubuh secara sistematis, dari atas sampai bawah. Nah, ini aturan kedua yang jadi kuncinya. Durasi. Setiap latihan kita lakuin selama 30 detik dan tanpa istirahat sama sekali. Kenapa? Soalnya, alur yang nyambung terus ini bakal naikin suhu tubuh dan detak jantung kita secara bertahap. Jadi sistem kardiovaskuler kita siap, tapi badan nggak keburu capek. Kita masuk fase pertama, dasar dan mobilitas. Kita mulai dari bawah, di lantai. Tujuannya adalah membangun fondasi yang kokoh dengan cara mengaktifkan otot inti atau core kita dan melumasi tulang belakang, biar siap untuk gerakan yang lebih berat nanti. Gerakan pertama, inchworm shoulder taps. Wah, ini kayak paket lengkap 3 dalam 1. Kamu dapat peregangan di hamstring pas turun, otot inti dan bahu langsung aktif pas di posisi plank, dan stabilitas kamu diuji pas nyentuh bahu. Komplit banget. Lanjut, kita ke cat cow. Gerakan ini fokusnya 100% ke mobilitas tulang belakang. Kuncinya, bergerak pelan dan terkontrol. Coba deh, rasain setiap ruas tulang belakang kamu bergerak. Ini cara paling enak buat ngilangin kaku di punggung. Gerakan terakhir di fase ini adalah plank pushback. Dari posisi plank yang kuat, dorong pinggul ke belakang. Gerakan ini benar-benar mengunci aktivasi otot inti dan bahu, sekaligus ngasih peregangan dinamis yang enak buat paha belakang dan punggung bawah. Oke, otot inti udah bangun, sekarang kita pindah ke fase 2, alur dinamis. Kita bangkit berdiri buat ningkatin jangkauan gerak, fokusnya sekarang adalah ngebuka pinggul dan tubuh bagian atas dengan gerakan yang lebih besar dan mengalir. Transisi ini penting banget ya. Kita pindah dari aktivasi yang terkontrol di lantai ke gerakan fungsional sambil berdiri. Ini ibaratnya simulasi gerakan yang bakal kita lakuin di latihan utama nanti. Kita mulai dengan alternating bands. Gerakan ini sasarannya adalah sisi tubuh kamu, terutama otot oblik dan punggung samping. Yang penting, jaga dada tetap tegak pas kamu meraih ke samping, biar kerasa tarikannya dari pinggul sampai ujung jari. Berikutnya, squat bridge. Ini gerakan yang efisien banget. Kamu mengaktifkan tubuh bagian bawah, terutama bokong dan paha, lewat squat, sekaligus memobilisasi tubuh bagian atas pas lengan diangkat. Bahu dan dada jadi lebih terbuka. Sekarang kita fokus buat meregangkan fleksor pinggul dengan deep lunge. Kita lakuin 30 detik di satu sisi, terus langsung ganti ke sisi satunya selama 30 detik juga. Pastiin pinggul kamu lurus ke depan ya, biar peregangannya maksimal. Kita balik lagi ke lantai sebentar buat 90-90 rotation. Ini latihan mobilitas pinggul yang juara banget, sasarannya otot rotator pinggul dan bokong. Fokusnya adalah jaga badan bagian atas tetap tegak, pas lutut kamu berputar dari sisi ke sisi. Oke, kita sampai di fase terakhir. Siap beraksi. 3 gerakan ini bakal naikin tempo, ningkatin detak jantung, dan membangunkan sistem saraf kamu. Ibaratnya kita ngasih sinyal ke tubuh, ayo siap-siap kerja keras. Kita mulai dengan side lunges. Gerakan ini bagus banget buat ngaktifin paha bagian dalam dan luar, plus nambahin mobilitas pinggul ke samping. Pas balik ke tengah, dorong yang kuat ya. Sekarang, downward dog walk. Dari posisi plank, dorong pinggul kamu ke atas, gerakan jalan di tempat ini secara aktif meregangkan otot hamstring dan betis. Benar-benar nyiapin kaki kamu buat beraksi.
Dan sebagai penutupnya, gerakan klasik, jumping jacks. Ini adalah puncak dari pemanasan kita. Tujuannya simpel aja. Aktivasi kardio seluruh tubuh, naikin detak jantung, dan membanjiri otot dengan darah yang kaya oksigen. Tetap ringan ya di kaki, selesaikan 30 detik ini dengan semangat. Dan selesai, yuk kita rangkum semuanya. Seperti yang udah kamu lihat, 11 latihan ini bukan gerakan acak. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan cerdas buat ngebawa tubuh kamu dari mode istirahat ke mode siap tempur. Kutipan langsung dari sumbernya ini benar-benar pas banget. Setelah kamu nyelesain 5 menit ini, tubuh kamu nggak cuma anget, tapi benar-benar siap buat ngasih performa terbaik. Jadi, ini dia yang paling penting buat kamu ingat, struktur 3 fasanya yang strategis. Mulai dari lantai buat mobilitas, lanjut berdiri buat alur dinamis, dan tutup dengan aktivasi. Logika ini yang bikin pemanasan jadi efektif banget. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Gimana kalau 5 menit ini adalah pembeda antara latihan yang ya lumayan lah, sama latihan terbaik yang pernah kamu lakuin? Tapi jangan cuma percaya kata-kataku. Coba sendiri sebelum sesi latihan berikutnya, dan rasain bedanya.